Halo semuanya, perkenalkan saya Restu sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi naskah sinetron pendidikan. Mari kita mulai. Penulisan naskah secara teoritis merupakan komponen dari pengembangan media atau secara lebih praktis merupakan bagian dari serangkaian kegiatan produksi melalui tahapan-tahapan perencanaan dan desain, pengembangan, serta evaluasi. Dalam konteks produksi audiovisual, naskah memiliki peran penting sebagai panduan utama dalam mewujudkan ide dan konsep kreatif menjadi sebuah karya yang dapat dinikmati oleh penonton. Penulisan naskah sinetron pendidikan, sebagaimana halnya penulisan naskah program video atau televisi lainnya, dilakukan melalui 3 tahapan utama, antara lain tahap perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan. Ketiga tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa sinetron pendidikan tidak hanya menarik dari segi estetika dan naratif, tetapi juga efektif dalam penyampaian pesan-pesan edukatif kepada penonton. Dalam pembuatan program televisi, langkah awal adalah memahami kebutuhan dan permasalahan yang mendasari setiap proses produksi. Setiap program tentu memiliki tujuan spesifik seperti memberikan hiburan, informasi, ataupun pesan. Oleh karena itu, penulis naskah harus menganalisis keinginan pemesan, mengenali target, serta memahami karakteristik dan permasalahan yang mereka hadapi. Adapun kegiatan ini mempunyai 4 langkah utama, yakni yang pertama, mencari sumber informasi yang paling handal atau reliable. Saat mencari informasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa sumbernya dapat dipercaya. Seperti halnya manusia dalam kehidupan sehari-hari yang lebih percaya pada orang yang memiliki kredibilitas, dan dalam penelitian pun, informasi harus berasal dari sumber yang jelas seperti adanya buku akademik, jurnal ilmiah, situs resmi, atau wawancara dengan para ahli. Kemudian yang kedua adalah mencari informasi yang berguna, dan mengumpulkan informasi yang berguna itu berarti mencari dan mengoleksi sebanyak mungkin data yang relevan dengan topik penelitian. Setelah menemukan sumber yang terpercaya, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang berpotensi mendukung penelitian kita. Kemudian yang ketiga adalah memilih informasi yang paling relevan yang dapat digunakan untuk menulis naskah. Memilih informasi yang relevan adalah proses menyaring data yang sudah dikumpulkan agar hanya informasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dapat kita gunakan. Tidak semua informasi yang ditemukan bisa digunakan dalam penelitian, karena ada kemungkinan topik-topik tersebut kurang sesuai dengan fokus penelitian kita atau tidak memiliki nilai yang signifikan. Kemudian yang keempat adalah mengecek bahwa informasi itu benar dan autentik. Memverifikasi kebenaran dan keaslian informasi berarti memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memang valid, tidak mengandung kesalahan, dan bukan hasil dari manipulasi. Nah, langkah terakhir dalam penelitian adalah mengecek ulang apakah informasi yang dikumpulkan memang benar dan berasal dari sumber yang sah atau terpercaya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita masuk kepada tahap pengembangan. Nah, definisi dari tahap pengembangan yaitu dalam tahap pengembangan terdapat 4 langkah yang harus dilalui, yaitu penulisan outline, sinopsis, treatment, dan storyboard. Berikut adalah masing-masing pembahasannya. Tahapan pengembangan yang pertama adalah outline. Outline adalah garis besar pemaparan ide. Setelah mengumpulkan ide-ide pendukung, langkah berikutnya adalah memilih ide yang paling relevan dan berkualitas. Nah, sementara yang kurang penting dapat disisihkan. Selanjutnya, ide yang terpilih disusun dengan gaya penyampaian penulis. Nah, seperti secara kronologis dari bagian kecil ke keseluruhan. Nah, dari keseluruhan ke bagian kecil melalui perbandingan atau secara bebas. Kita masuk kepada yang kedua yaitu sinopsis. Sinopsis dapat memberikan gambaran singkat dan padat tentang tema atau pokok materi. Berdasarkan outline yang telah disusun, penulis naskah kemudian membuat sinopsis. Tujuan utama pembuatan sinopsis yaitu agar pemesan dapat memahami konsep naskah.
Yang ketiga adalah treatment. Nah, treatment dapat memberikan gambaran secara tematis. Treatment berbeda dari sinopsis karena tidak hanya menggambarkan tema cerita, tetapi lebih menekankan pada deskripsi alur kejadian secara detail. Nah, dalam naskah, untuk program video atau televisi, sebuah cerita dapat terdiri dari beberapa treatment. Nah, tergantung pada panjang dan kompleksitas ide yang ingin disampaikan. Maka semakin panjang atau semakin detail cerita, maka semakin banyak treatment yang dibutuhkan untuk menggambarkan alur secara menyeluruh. Baik, kita masuk kepada yang keempat, yaitu storyboard. Storyboard adalah rangkaian peristiwa yang telah disusun dalam treatment, kemudian divisualisasikan dalam bentuk gambar atau sketsa sederhana. Nah, sketsa ini biasanya dibuat pada kartu berukuran sekitar 8 x 12 cm. Nah, storyboard di sini juga bisa membantu dalam mengevaluasi kesinambungan alur cerita agar berjalan dengan lancar. Selain sebagai panduan visual, storyboard juga berfungsi sebagai acuan dalam proses pengambilan gambar atau shoot. Baik, masuk kepada materi selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan, fokus utama adalah proses penulisan naskah. Setelah naskah ditulis, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi untuk menilai kualitas dan kesesuaiannya. Jika ditemukan kekurangan atau aspek yang perlu diperbaiki, revisi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Kemudian selanjutnya, tujuan utama dalam penulisan suatu naskah yaitu sebagai peta atau bahan pedoman bagi sutradara, pemain, dan seluruh kerabat kerja yang terlibat dalam pembuatan suatu program. Kemudian, format penulisan naskah untuk program video atau televisi umumnya menggunakan format skronto, yaitu halaman dengan 2 kolom, di mana kolom di kiri digunakan untuk menggambarkan visualisasi adegan, sementara kolom sebelah kanan berisi semua elemen audio, seperti dialog, narasi, musik, dan efek suara. Selain format skronto, beberapa penulis naskah juga menggunakan format deskriptif, di mana menulis dari atas ke bawah tanpa pembagian kolom. Format ini tetap digunakan dalam beberapa produksi, tergantung pada kebutuhan dan preferensi penulis. Kemudian dalam penulisan naskah yang baik, bagian visual dan audio memiliki komponen-komponen yang lengkap, di mana bagian visual mengandung unsur visual yang di dalamnya terdapat pemain atau objek dengan segala aktivitasnya. Kemudian ada ukuran visual seperti LS, CU, MS, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu gerakan visual seperti pan, tilt, dolly, dan lain-lain. Kemudian, dalam penulisan naskah terdapat bagian audio yang mengandung unsur audio seperti pemain atau presenter, fungsi audio yang dimana terdapat musik pengiring, sound effect, music smash, dan lain-lainnya. Dan terakhir yaitu teknis audio, di mana di dalam teknis audio terdapat fade in, fade out, on mic, dan lain-lain. Baik, masuk kepada kesimpulan pada materi kali ini. Yang pertama yaitu pada tahap penulisan naskah program video atau televisi melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan. Yang kedua yaitu pentingnya riset, di mana fakta dari penelitian diperlukan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan naskah. Kemudian yang terakhir yaitu komponen naskah. Naskah terdiri dari bagian visual yang di dalamnya terdapat unsur, ukuran, dan gerak visual, serta bagian audio yang di dalamnya terdapat unsur, fungsi, dan teknis audio. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah tadi pemaparan materi yang kami bawakan mengenai naskah sinetron pendidikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan rekan-rekan sekalian, dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.